Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kita ketemu lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang mana materi kita kali ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 tema besar. Yang pertama adalah konsep dasar penilaian yang terdiri dari penjelasan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tema kita yang kedua adalah tentang hubungan antara penilaian dan pembelajaran. Dan yang ketiga, tema kita adalah tentang pentingnya penilaian pada pembelajaran. Teman-teman bisa melihat sekaligus menyimak paparan materi saya melalui di file PowerPoint saya ini. Oke. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk melaksanakan penilaian itu kita membutuhkan yang namanya instrumen. Instrumen itu adalah sebuah alat. Jadi ibarat kata teman-teman mau membelah semangka, maka teman-teman harus menggunakan alat yang tepat untuk membelah semangka. Alat tersebut bisa berbagai macam jenisnya, tetapi tergantung dengan fungsi dari alat tersebut. Mau membelah semangka, teman-teman bisa juga menggunakan namanya kalau di saya namanya bendu, ya, atau arit. Itu bisa juga terbelah. Atau teman-teman mau eksperimen, ya, membelah semangka menggunakan gergaji juga bisa, ya. Atau teman-teman membelah semangka dengan menggunakan pisau, itu bisa. Semuanya bisa terbelah, tetapi hasilnya akan berbeda. Sama ketika kita mau melaksanakan penilaian pembelajaran, aspek apa yang mau kita nilai, maka kita harus jeli dalam menentukan instrumen yang dipakai. Dari sekian banyak instrumen yang dipakai, yang kita bahas pada kali ini adalah pertama terkait tentang tes, ya. Instrumen tes, ya. Tes itu merupakan bagian yang paling kecil dari bagian evaluasi pembelajaran yang akan kita pakai, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, karena tes itu menjadi instrumen yang paling kecil. Oke. Tes diartikan sebagai alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa yang memerlukan jawaban atau respon benar dan salah, ya. Jadi tes itu alat untuk memperoleh informasi hasil belajar. Informasi hasil belajar tersebut bisa berbagai macam. Makanya kadangkala kita bisa mengetahui menggunakan pilihan ganda multiple choice. Kadang kita bisa menggunakan true false, benar salah. Kadang kita bisa menggunakan matching, menjodohkan. Bahkan pun kadangkala tes tersebut bisa berupa tes uraian. Tes uraian itu bisa uraian terbatas, namanya adalah restricted test, maupun tes uraian bebas, namanya adalah non-restricted test, ya. Semua konsep terkait dengan instrumen penilaian nanti akan kita bahas pada pertemuan lanjutnya. Oke. Tes tersebut juga merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan penampilan pada domain tertentu, ya. Jadi tes adalah sebuah metode. Karena tes itu menjadi sebuah metode, maka tes harus dilaksanakan secara sistematis.
berdasarkan dengan kaedah-kaedah ilmiah. Oke. Karena dilakukan secara sistematis, maka pun penyusunan tes itu harus terstruktur. Ya. Dalam arti ketika menyusun tes itu harus ditentukan terlebih dahulu aspek apa yang mau diukur. Makanya penting bagi seorang guru ketika ingin melaksanakan tes maka harus membuat kisi-kisi tes, ya, yang nanti belakangan kita kenal dengan istilah indikator ketercapaian kompetensi, ya, IKK. Oke. Tes itu harus mampu mengukur, ya. Yang diukur apa? Yang diukur adalah kemampuan peserta didik. Yang diukur adalah pemahaman peserta didik. Yang diukur adalah pengetahuan peserta didik. Dan mampu menunjukkan penampilan pada domain tertentu. Ya, teman-teman harus ingat terdapat 3 domain dalam taksonomi Bloom, ya, baik kaul jodid ataupun kaul kodim, ya. Oke. Setelah tes, maka di atas tes kita mengenal dengan namanya istilah pengukuran. Bahasa Inggrisnya adalah measurement. Measure artinya kegiatan mengukur, melakukan mengukur, ya. Berarti kalau measurement artinya adalah pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Maka dari penjelasan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengukuran itu mempunyai 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah pengukuran itu menggunakan angka, ya. Pengukuran itu menggunakan angka, ya, dan memiliki aturan atau formulasi yang jelas. Oke, contohnya adalah teman-teman ingin mengukur jarak, ya. Teman-teman ingin mengukur berat badan misalnya. Untuk mengetahui berat badan seseorang, maka kita harus menggunakan alat. Alatnya namanya adalah timbangan, ya. Oke, ketika seseorang telah mengukur berat badan dan timbangan itu menunjukkan ke angka, maka angka tersebut adalah hasil dari pengukuran. Tetapi sekali lagi perlu diingat, alat yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran itu harus valid, ya. Makanya ketika ada yang tanya, Pak, timbangan kan macam-macam jenisnya, Pak, kita harus memakai timbangan yang jenis apa untuk mengukur berat badan? Ya, kita lihat dulu. Apabila yang diukur adalah berat badannya orang dewasa, kalau menggunakan timbangan bayi, ya bisa menunjukkan angka, tapi mentok di angka 20 kilo atau 25 kilo. Berarti alat tersebut tidaklah valid untuk bisa mengukur berat badan orang dewasa. Ya, atau datanya lagi, misalnya, Pak, kalau misalnya menggunakan timbangan, Pak, tapi timbangan beras bagaimana, Pak? Mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan beras itu juga bisa, tetapi hasilnya tidak akan sevalid apabila menggunakan timbangan untuk mengukur ukuran berat badan orang dewasa. Timbangan bayi, timbangan orang dewasa, atau timbangan beras itu merupakan sebuah instrumen, tetapi ketepatan dalam menggunakan instrumen itu penting dalam kaidah penilaian pembelajaran. Contoh lagi adalah mengukur dengan mengukur jarak, maka yang kita pakai adalah menggunakan meteran. Hasil dari ukuran jarak itulah berupa berapa meter. Misalnya jarak dari pintu rumah dengan lemari buku, nah, maka dihitung dengan menggunakan meter, ya, maka hasilnya akan tepat. Tetapi kalau tidak mau, ya, teman-teman menggunakan alat yang lain, Pak, saya tidak punya meteran, Pak, saya punyanya penggaris, Pak, silahkan menggunakan penggaris, akan sama menunjukkan angka, tetapi ketika nanti dihitung tingkat validitasnya, ya, hasilnya berbeda. Kenapa? Karena pengukuran dengan menggunakan
itu akan lebih tepat apabila teman-teman menggunakan penggaris misal. Oke. Jadi pengukuran itu levelnya berada di atas tes. Tes itu adalah alatnya paling terkecil, di atas tes itu namanya pengukuran, ya. Di atas pengukuran kita akan kenal dengan istilah namanya penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Di kegiatan penilaian maka akan dikit tentang penafsiran dan memaknai data pengukuran tentang kompetensi yang dimiliki peserta didik, ya. Dalam melaksanakan penilaian maka kita sebagai seorang guru harus mengacu kepada standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Yang membedakan antara penilaian dan pengukuran itu apa? Hasil dari pengukuran, ya, kalau kita bahas yang tadi, hasil pengukuran itu hanya berupa angka atau skor. Jadi pengukuran itu hanya berupa angka atau skor saja. Tetapi angka atau itu tidak bisa menafsirkan satu. Seseorang misalnya berat badan itu ada 80 kilo. Angka 80 itu kita belum bisa menafsirkan apakah dia gemuk, kurus, atau dalam sedang. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Ya, maka kegiatan pengukuran hasilnya berupa angka atau penskoran saja. Hal ini akan berbeda berupa penilaian. Kalau dalam penilaian akan berupa skor atau angka, tetapi ada keputusan, ada penafsiran angka atau skor yang telah penilaian, misalnya pembelajaran matematika di SD didik ada yang mendapatkan nilai 6,5. Angka 6,5 kalau penilaian itu bisa ditafsir seberapakah pemahaman peserta didik terhadap materi matematika yang sudah dia. Acuan adalah dengan bisa melihat dari kriteria ketentuan minimal atau bahkan itu dibandingkan dengan nilai satu. Makanya nanti kita akan istilah namanya atau criterion reference. Reference adalah